Dari beberapa yang sudah mengumpulkan, yakin tidak mau dicek lagi? Berapa menit lagi ya, Pak? 4 menit lagi. Segitiganya terbalik ke bawah ya. Saya ingatkan sekali lagi, yang mengumpulkannya di atas 1350, nilainya akan langsung 0 ya. Pak, kalau nggak ada di assignment yang nggak ada turn in-nya boleh di yang filenya kan ya, Pak? Iya, di folder di file biasanya. Makasih, Pak. Kok di saya pas add Word terus new file, adanya pilihannya Word dokumen, PowerPoint, sama Excel, Pak. Upload this file, Sob. Oke. Makasih. Dua menit lagi. Pak, kumpulinnya kemana, Pak? Kumpulinnya di Microsoft Teams. Di situ ada assignment. Ya. Di Microsoft Teams ada assignment. Pak, bentar Pak. Di situ bisa upload file. Tidak bisa di situ, langsung saja di-upload filenya di folder quiz 4 di Microsoft Teams. Pak, sebentar Pak, mindahin dokumennya ke laptop bentar Pak. Ke HP Pak, bentar. Ya. Satu menit lagi ya. Pak, Silakan Zulfikar. ini Pak, dari tadi saya muter-muter di ininya Pak. Itu di-uploadnya itu kalau di file kan, kalau di ini di-upload di mana Pak? Di Kalau sini nggak kan bisa ada. langsung seperti biasa. Di Microsoft Teams, Files, ada folder namanya tuh quiz 4. Pak, di Ya. saya foldernya nggak ada, Pak. Ada seharusnya. Saya Di Teams, di atas file. Waktu mengumpulkan tinggal dikit lagi ya. tidak ada, Pak. Adanya sampai kuis 3 doang, Pak. Ada. Di files, di situ ada quiz 4. Aduh. Pak, di ini saya Pak, tadi muter-muter Pak. Gimana Pak, saya nggak bisa upload, Pak. Oke, yang masih juga belum bisa upload. Yang masih belum bisa upload ya, silahkan mencoba untuk upload, tapi lampirkan ini screenshot di foldernya. Di situ ada screenshot apa? Kalau foldernya di screenshot ada di detailnya ada tanggal kapan terakhir diubah. Ya. Harus disertakan ya. Itu bukti kalau kalian menyelesaikan kuisnya sebelum jam yang ditentukan.
Oke, saya berikan waktu 2 menit lagi untuk upload file. Tapi kuisnya sudah selesai ya. Pak, ini emang folder Di mana Pak empat tadi Pak? nggak ada, Pak. Di Quiz folder tempatnya quiz nggak ada Pak di 4. file. Iya. Di Teams ya. Ya. Kemudian di atas ada files. Seperti biasa. Di situ ada folder quiz 4. Buka saja foldernya, kemudian upload ke situ seperti biasanya. Halo Pak, Ya. Pak saya delay Pak, saya nggak bisa ngirim assignment-nya Pak. Ya, kalau misalkan terlambat, sertakan screenshot kapan terakhir filenya dibuat, ya. Kapan terakhir filenya disimpan. Itu kalian bisa dengan cara screenshot ini. Screenshot di folder ya, di folder ini kalau kalian lihat detailnya ada date modified ya. Di situ Folder yang menunjuk saya buat, Pak. iya, folder tempat kalian menyimpan kuis, jawaban kuis kalian. Folder tempat file CPP-nya. Di situ ada date modified, di situ ada keterangan tanggal dan dan waktu ya. Waktu itu menunjukkan waktu terakhir kapan terakhir kali jawabannya dimodifikasi. Pak izin Pak. Ya, silahkan yang mau izin. Tadi gini, saya upload di assessment, tapi saya itu yang nggak ada inputnya, lalu saya perbaikin kan. Karena waktunya habis, saya upload di files Pak. Selama ada bukti kalau menyelesaikannya sebelum jam 1.50. 1.53. Ya, saya terima yang sebelum 1.50 ya. 1.52 kan Pak, kan ada tuh. Kan pertambahan kata Bapak. Saya tambahkan hanya untuk upload file. Pak, saya sudah back gitu Pak, sudah refresh juga, tapi folder quiz 4-nya memang nggak ada Pak. Ya, itu kalau folder quiz 4-nya tidak ada, kirim ke email saya sekarang. Sertakan bukti screenshot ini ya, folder ini ya. Bapak, maaf Pak, kalau sertakan screenshotnya di file quiz 4 boleh Pak? Boleh. Oke Pak. Asal nama screenshotnya sama ya. Supaya berdampingan filenya. Oke, sambil menunggu yang upload ya, karena ternyata masih banyak yang bingung uploadnya. Saya ingin membahas tugas kemarin perlu dibahas tidak? Perlu Pak. Perlu. Kita bahas ya. Sambil silahkan upload atau kirim ke email saya, terserah. Yang pasti karena sudah terlambat, harus sertakan screenshot kalau kalian terakhir kali menyimpan file itu sebelum jam 1.50. Pak, kalau misalnya 13.50 nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Yang penting sebelum 13 maksimal 13.50 selesai mengerjakan. Apapun hasilnya dikumpulkan.
Baik. Oke, sambil saya ingin mencoba membuat program untuk jawaban dari tugas 1 kemarin ya. Tugas 1 sudah kumpulin semua kan? Sudah. Oke, tugas 1 kemarin seperti apa? Kita buka slide yang kemarin ya. Tugasnya adalah menghitung luas daerah dari persamaan X pangkat 3 plus X plus 1 ya. Saya copy aja. Ya, tugasnya adalah membuat algoritma menghitung luas daerah yang dibangun dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 plus x plus 1 ya, dari x sama dengan A sampai x sama dengan B dengan interval delta. Di sini kita siapkan dulu inputnya. Inputnya adalah A, kemudian B, kemudian delta. Ya. Kemudian kira-kira perlu variabel apa lagi di situ? Kira-kira perlu variabel apa? X1, X2, Pak. X1, X2-nya kan ini, A sama B. Berarti kita perlu nilai fungsinya ya. Fx1, kemudian Fx2. Kemudian apa lagi? Kemudian untuk pengulangan ya, kita perlu variabel pengulangan. Misal kita ambil I gitu ya. Nah, sekarang kita butuhkan adalah input batas bawah sampai sini semuanya mengikuti. Emailnya bukan on Microsoft ya. Emailnya yang m.z.almuzaki@universitaspertamina.ac.id. Saya Gimana tulis Pak? Gimana tadi Pak? emailnya ke mz
Ya, sampai sini masih mengikuti? Masih, Pak. Oke, sekarang kira-kira yang dibutuhkan apa? Proses. Kira-kira yang dibutuhkan apa dulu? Kita sudah punya input, batas bawahnya A, batas atasnya B, kemudian input deltanya, intervalnya. Nah, dari sini, dari informasi ini, yang kita perlukan apa? Panjang. Kita ingin menghitung berapa kali kita harus mengulang, berapa kali kita harus menghitung trapesium. Betul tidak? Betul, Pak. Ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita menghitung, misalkan berapa kali kita mengulang, ya. Menghitungnya adalah dengan cara batas atasnya B dikurangi batas bawah, ya. Berarti kan kita punya panjang kurvanya tuh, ya. Supaya terlihat, saya bagi dua dengan ini, ya. Kita punya batas bawah sampai batas atas. Nah, berapa banyak trapesiumnya yang akan dihitung? Itu berarti cara menghitungnya adalah batas atas dikurangi batas bawah, kemudian dibagi apa? Dibagi intervalnya, ya. Jadi di situ kita ingin tahu ada seberapa banyak interval yang kita hitung. Dari sini baru kita bisa memulai menghitung, ya. For I sama dengan A I kurang dari B kemudian I sama dengan I plus delta. Sampai sini ada yang tahu nggak kira-kira mengapa seperti itu? Halo. Oke. Maaf Pak, di saya nggak gerak Pak. Screen-nya. Yang dilihat kodenya yang sebelah kiri, ya. Copy, paste. Cut deh. Di situ pengulangannya saya mulai dari A sampai dengan I-nya kurang dari B, kemudian update rule-nya untuk I adalah I plus delta. Mengapa? Agar tidak melebihi batas bawah. Karena kita memulai dari batas bawah, ya, sampai sebelum batas atasnya habis, ya. Kemudian geser trapesiumnya ini selalu sebanyak delta, ya. Kan kita yang kita geser adalah trapesiumnya, kan, ya? Iya Pak. Nah, sekarang setiap kali penggeseran,
yang kita lakukan adalah pertama hitung tinggi panjang yang pertama ya, fx1 nilai dari fungsi dari yang pertama adalah I kali I ditambah I tambah 1. Kemudian yang kedua, fx2. Di situ kita punya I tambah delta kali I tambah delta kali I tambah delta ditambah I tambah delta ditambah 1. Apa makna dari dua ini? Sisi atas sama sisi satunya lagi, Pak. Ya. Kan dari trapesium ini kan kita punya sisi kiri sama sisi kanan. Betul tidak? Betul, Pak. Yang mau kita hitung adalah berapa panjang sisi kiri, berapa panjang sisi kanan, ya kan? Iya, Pak. Nah, untuk panjang sisi kiri kita hitung dengan cara yang atas ini ya. Kalau yang ini mudah ya. Nah, untuk yang kanan mengapa seperti ini? Untuk yang sisi kanan yaitu fx2 mengapa seperti itu? Karena posisi fx2 itu I setelah ditambah delta, Pak. Iya, betul sekali. Karena sisi yang kanan itu adalah dia nilai fungsinya saat I ditambah dengan delta, ya. Nah, kemudian dari sini apalagi yang harus dilakukan? Rumus luasnya ya, Pak. Rumus luasnya. Apa rumus Pakai luasnya? rumus trapesium, Pak. Pakai rumus trapesium, Pak. fx1 plus fx2 kali 0,5. Luasnya adalah apa tadi? Itu fx1 plus fx2. fx1 tambah fx2 kemudian dikali delta ya dibagi 2. Betul ya? Bapak, itu nilai integralnya kurang itu underscore. Oh iya, terima kasih. Ya, Pak. Terus setelah kita punya luas untuk trapesium saat itu, apa yang kita lakukan? Luas totalnya dijumlahkan. Nilai integral kita update ya. Itu ditambahkan dengan luas yang sudah kita hitung ya. Sampai situ sudah selesai atau masih ada lagi? C out-nya ya, Pak. Oke, kita berarti sudah keluar dari for loop ya. Sekarang kita tampilkan nilainya ya.
Kira-kira algoritmanya sudah betul atau masih ada yang salah? Kita cek aja langsung ya. Kita hitung misalkan batas bawahnya dari 1, yang mudah aja dari 0 sampai 1. Atau sampai 4. Kemudian deltanya berapa maunya? Misal kita ambil setengah ya. Oke, kalau sekarang sebelum saya lanjutkan, ya. Kalau saya ambil batas bawahnya 0, batas atasnya 4 dengan apa? Kalau dihitung integralnya secara langsung kira-kira nilainya berapa? Maaf Pak, putus-putus tadi Pak. Oke. Kita punya fungsinya, ya. Fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3 tambah x tambah 1. Kalau kita hitung dengan integralnya dengan batas bawah 0, batas atasnya 4, berarti berapa nilai integralnya? Kalau dihitung secara manual. Tujuh enam, Pak. 76. Sudah yakin? Sekitar 76 Pak. Sekitar 76. Integral dari x pangkat 3 tambah x tambah 1 apa? X pangkat 4 bagi 4 plus X pangkat 2 bagi 2 plus X. Ya, tinggal dimasukkan ya. Ya, dimasukkan. Ya, jawabannya 76 ya. Sekarang kita cek dengan cara ini apakah nilainya mendekati 76. Ternyata kode saya masih sepertinya dia tidak berhenti. Saya mau cek dulu sebentar. C out.
ternyata ada kesalahan. Kira-kira salahnya di mana nih? Update. Pak, nilai integral itu nggak disamadengankan 0 dulu ya Pak? Yang di deklarasinya. Iya. Ini sudah sama dengan 0 di sini. Oh, udah. Saya penasaran. Oke, supaya lebih mudah saya pakai ini aja ya. While kita inisiasi I sama dengan A dulu. Ada yang tahu nggak ini kenapa nilai delta yang saya masukkan selalu sepertinya terbaca 0? Oke. Oke, di sini ada kesalahan ya. Seharusnya kalau saya pakai ini caranya harusnya I saya pakai double, kemudian N juga double. Nah, sekarang tadi kan nilainya kalau kita batas bawahnya 0, batas atasnya 4, itu nilainya harusnya mendekati 72 ya. 76 ya. Ternyata 76. kalau kita pakai intervalnya setengah, dia nilainya 77. Kalau intervalnya kita perkecil, intervalnya kita buat 0,01 misalnya, ya, dia nilainya akan semakin mendekati 76. Seperti itu ya. Ada yang sampai sini ada yang masih dibingungkan? Nah, kalau tidak ada ya, ini sebenarnya ada beberapa cara lain ya. Kalau ini tidak saya pakai ya. Seberapa banyak N ini tidak saya pakai. Tetapi kita bisa juga pakai misalkan I-nya mulai dari 1, I kurang dari N ya. Karena N ini kan menunjukkan seberapa banyak kita menghitung trapesium. Itu juga bisa. Jadi jawabannya sama-sama benar di situ. Nah, sekarang kuis sudah mengumpulkan semuanya?
Sudah, Pak. Sudah. Kita bahas kuisnya ya. Kuisnya seperti ini ya tadi. Kita masukkan bilangan misalkan 5, kemudian dia keluarnya segitiga berbentuk terbalik ya, segitiga menghadap ke bawah. Tampilannya seperti itu ya. Nah, di soal tadi sudah saya berikan petunjuk. Kita bisa bagi caranya dengan melihat bagian 1, bagaimana baru bagian 2 ya. Nah, kalau dilihat di sini ya, algoritma utamanya yang di sini ya, yang saya blok ini. Nah, di situ kita lihat ada berapa banyak baris ini di outputnya? 5, Pak. 5. Sebanyak inputnya ya. Kemudian berapa banyak kolom? 9. Kolomnya 2 kali input kurangi 1 ya. Maka dari itu yang pertama bisa kita lakukan adalah dengan kita membuat dulu seberapa banyak baris ya. Kemudian seberapa banyak kolom. Kemudian karena kita ingin dia selalu turun ke bawah setiap kali barisnya selesai, maka kita bisa tulis dulu ini cout endl. Ya. Jadi bisa kita skip dulu ini, seperti ini. Ya. Jadi kita bisa bikin dulu for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i plus plus. Kemudian di dalamnya adalah for j sama dengan 1, j-nya sampai 2n-1. Kemudian setiap proses ini kita punya kita geser 1 baris ke bawah ya. Baru sekarang di petunjuk tadi saya kasih kita bisa misalkan bagian pertama dulu bagaimana. Nah, bagian pertama di sini kita bisa lihat ada kalau j kurang dari sama dengan n ya. Bagian pertama kan yang kita lihat adalah bagian ini ya. Bagian yang sebelah kiri ya. Ini kan berarti kolomnya adalah jadi sebanyak input kita gitu ya. Karena dilihat di kolom yang di baris yang pertama 1 2 3 4 5 6 dipotong di situ ya. Berarti kan kita punya 6 kolom ya. Kita cek. Jadi kalau misalkan kolomnya kurang dari n, apa yang kita lakukan? Kita mau mencetak sesuatu ketika nilai dari kolomnya lebih besar dari nilai dari baris. Betul tidak? Kalau kita lihat ini ya. Di sini kolom 1 baris berapa? Baris 1, Pak. Baris 1. Kemudian di sini yang ini juga kolom 2 baris 2. Semuanya yang setelah ini kolomnya naik kan ya. Kolom 2 tapi barisnya baris 1 dan seterusnya sampai yang di sini sampai batas ini. Maka dari itu kita bisa pakai ini ya. Kalau kolomnya lebih besar atau sama dengan baris, kita cetak angka ya. Apa yang kita cetak ini tergantung algoritma yang kalian buat. Kalau ini karena saya membuatnya seperti ini, maka yang kita cetak adalah kolom tambah 1 dikurangi baris. Kalau kita lihat lagi, kolom 1 baris 1 ya. Kolomnya tambah 1 jadi 2 dikurangi baris jadi 1 yang dicetak 1.
kolom 2 baris 1. Kolomnya 2 tambah 1 jadi 3, dikurangi barisnya 1 jadi 2. Yang bawah juga gitu. Kolom 2 baris 2. Kolomnya 2 tambah 1 dulu jadi 3, dikurangi barisnya 2 dan seterusnya. Kita punya muncul angka seperti itu. Selain itu, kalau misalkan kolomnya kurang dari baris, maka kita cetak hanya spasi saja ya, kosong. Nah, tadi kita sudah, ini adalah yang bagian 1. Ya. Saya kasih tanda. Nah, sekarang yang bagian 2 bagaimana? Yang bagian 2, kita hanya mencetak di sebelah sana ya. Dari sini 4, 3, 2, 1, kemudian 3, 2, 1, 2, 1, 1, kemudian di sini tidak mencetak apa-apa sama sekali. Di situ tinggal dicek aja. Kalau di sini yang saya pakai adalah kalau J-nya kurang dari N, J minus N itu kurang dari N minus I, ya, itu berarti bagian yang mau kita cetak, kemudian di sini apa yang kita cetak. Nanti algoritma ini akan saya share ya di Microsoft Teams supaya kalian bisa melihat semua. Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan mau kalian tidak bisa memunculkan angka karena nggak tahu gimana caranya angka apa yang harus dimunculkan, misalkan ini cukup diganti dengan asterik, itu juga tidak apa-apa. Ya, seperti ini. Kalau seperti ini, maaf. Yang saya maksudkan ketika kita input angka 5 hanya muncul bintang-bintang seperti ini juga tidak masalah ya. Karena ini proses yang paling mudah dari soal kuis ini ya. Jadi kalau kalian pengen ngecek dulu, oh apakah bentuk segitiga terbaliknya sudah betul, buat dulu yang bentuk seperti ini, maka dari itu kalau cuman berhenti sampai sini saya tetap kasih nilai. Yang penting kalian sudah bisa di sini ya. Kemudian diubah satu-satu, oh kalau itu sudah bisa, sekarang kita cek diganti dengan angka. Sekarang bagian yang pertama sudah bisa. Nah, kalau ini nilainya udah naik ya. Nanti kalau sebelah kanannya lagi bisa berubah muncul angka lagi seperti yang diharapkan, maka nilainya naik lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Programnya ini nanti di-share tidak, Pak? Saya share. Oh, baik. Terima kasih, Pak. Oke, sekarang saya ingin masuk ke materi singkat tentang subprogram. Ya. Subprogram. Kita ada di pertemuan ke-11. Pak. Oh ya, silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Tadi kan pengumpulan kuisnya kan sampai jam 13.50 ya, Pak. Kalau misalnya barusan saya buka itu kayak keulang lagi nggak sih, Pak? Kalau yang di folder yang di ininya, yang di Microsoft Teams. Iya, Pak. Kalau yang di Microsoft Teams dibuka berubah. Jadi ini aja apa namanya, di folder kalian yang asli yang di laptop atau di komputer kan pasti ada tanda, kalian bisa lihat detailnya seperti ini kan, detail ini date modified ini. Dikirim aja screenshot ini supaya saya bisa lihat kalau kalian benar-benar selesai sebelum jam 13.50. Oke, makasih ya, Pak.
Maaf Pak, tadi Iya, saya Devi. kirim lewat email Bapak, cuman nggak mengupload kan Pak, jadi saya kirim ke MS Team juga Pak, jadi ngirim 2 kali Pak. Yang penting ada bukti itu tadi ya, bukti Iya, foldernya itu ya. Terima kasih Pak. Oke, subprogram. Kira-kira subprogram ini bentuknya seperti apa? Oke, kalau kalian ingat di soal UTS yang nomor 7. Di situ ada berapa banyak proses yang harusnya bisa dipecah? Di UTS soal nomor 7 itu banyak sebenarnya proses yang kita bisa pecah sendiri-sendiri kodenya karena dia tidak terlalu berkaitan dengan yang lain. Seperti contoh kalau kita pergi ke sebuah ATM. Ya. Kalau kita ke ATM, biasanya apa yang kita lakukan? Masukin kartu, Pak. Kita masukin kartu dulu kan ya, kemudian masukin PIN. Setelah masukin PIN, di situ biasanya ada beberapa mode yang kita bisa pilih. Betul kan? Betul, Pak. Ada misalkan informasi saldo, kemudian bagaimana melihat histori transaksi, update saldo, atau update isi e-money, dan seterusnya ya. Nah, masing-masing modul tersebut, itu mereka punya proses sendiri-sendiri kan, yang tidak terpengaruh oleh proses yang lain. Betul tidak? Betul, Pak. Nah, kalau seperti itu, bisa tidak kita buat programnya terpisah? Misalkan kita bagi nih, kita bentuk tim isinya 4 orang. Si A mengerjakan bagian program untuk informasi saldo, si B mengerjakan bagian untuk histori transaksi, si C bagian untuk mengambil uang. Bisa tidak? Bisa, Pak. Bisa Pak, tapi harus Bisa ya. tapi ada Kemudian kita ya Pak. Kemudian kita gabungkan ya. Nah, disinilah yang tadi modul-modul kecil tadi itu bisa kita sebut sebagai subprogram. Misalkan gimana kita membaca nomor kartu, periksa PIN, dan seterusnya. Nah, apa itu subprogram? Secara makna, subprogram itu sekumpulan perintah yang didesain untuk melakukan operasi yang sering dilakukan dalam suatu program. Nanti kita belajar mengapa kita butuh subprogram ya. Subprogram sendiri dalam bahasa pemrograman C++ itu ada 2 jenis. Ya. Ada fungsi, kemudian ada prosedur. Apa itu fungsi? Fungsi adalah suatu instruksi yang mungkin memerlukan input dan dia pasti mengembalikan suatu nilai. Dalam fungsi itu kita seperti contoh ketika kita ingin menghitung nilai dari integral tadi ya. Kan fungsi fx ya. Fx sama dengan x pangkat 3 plus x plus 1. Nah, ini fungsi. Fx ini butuh input nilai x, kemudian outputnya apa? Outputnya adalah nilai dari fx. Ya. Kalau yang seperti ini disebut fungsi karena ada mengembalikan suatu nilai. Tetapi ada juga subprogram yang tidak perlu mengembalikan nilai. Dia mungkin memerlukan input, tapi hanya cukup mengerjakan sesuatu. Kita tidak perlu mengembalikan nilai. Itu ada. Ya. Itu disebut dengan prosedur. Untuk pertemuan kali ini kita belajar fungsi. Seperti ini ya. Kita punya input,
kemudian kita punya fungsinya apa, outputnya apa. Seperti kita kalau dalam fungsi matematika, fungsi f dengan input x, outputnya adalah nilai fx. Ya. Fungsi itu akan menerima argumen, kemudian mengembalikan hasil. Bagaimana kita membuat fungsi ini? Ya. Sebelum kita ke sana, kita punya di dalam bahasa pemrograman C++ ada beberapa built-in function, ya, fungsi yang memang sudah dibuat oleh programmer C++ sebelumnya, seperti contoh fungsi cin, cout, kemudian ada fungsi pangkat, yaitu power, kemudian fungsi akar, sqrt, kemudian ada fungsi ceiling, dan floor. Nah, fungsi-fungsi bawaan ini, fungsi built-in ini, mereka tersimpan dalam file header tertentu. Nah, untuk menggunakan fungsi-fungsi bawaan ini, kita harus mendeklarasikan file header yang kita gunakan, yang kita ingin gunakan, di bagian preprocessing statement. Bagaimana kita kalau kita ingin membuat fungsi sendiri? Kita bisa membuat fungsi sendiri, ya. Kalau misalkan fungsinya, terutama kalau fungsinya tidak ada pada built-in function. Nah, ketika kita membuat fungsi baru ini, berarti kita bisa memecahkan suatu algoritma yang tadinya kalau kita lihat kompleks menjadi beberapa algoritma yang lebih kecil, yang lebih sederhana dan lebih mudah untuk dibaca. Bagaimana membuat fungsinya? Pertama, kita deklarasikan fungsi, tentukan namanya, parameternya apa saja. Parameter ini adalah inputnya, kemudian hasilnya apa, dan seterusnya, ya. Nah, fungsi ini adalah fungsi yang bisa dipanggil di program utama, yaitu main function, atau kita juga bisa panggil di fungsi-fungsi lainnya. Nah, seperti apa prakteknya? Ya. Seperti contoh, kita ingin menghitung nilai fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3x plus 5. Ya. Di dalam suatu kode C++, kita menulisnya seperti ini. Seperti biasa, kita punya deklarasi preprocessor statement. Ya. Kita cukup include IOStream karena kita tidak perlu apa-apa dulu di bawah, ya. Kalau kita mau memanggil seperti power, square root, atau ceiling atau floor, itu ada header yang lain yang harus dipanggil. Kemudian di global declaration yang selama ini masih kita belum bahas, ya, kita tulis dulu nama fungsi yang akan kita pakai nanti, ya. Di sini int fx kuadrat artinya apa? Artinya adalah hasil yang dikembalikan oleh fungsi fx kuadrat bertipe data integer. Kemudian ada dalam kurung intx, ini maksudnya adalah input dari fx kuadrat ini adalah suatu bilangan integer dengan variabel x. Apa isi fungsinya? Isi fungsinya kita tulis di paling bawah, yaitu yang disebut dengan user defined function. Kita tulis lagi int fx kuadrat dalam kurung intx, kemudian nilai yang akan dikembalikan itu ditulis dengan return ini x, kemudian apa yang akan dikembalikan, ya. Jadi bentuknya seperti ini kurang lebih. Nanti bisa dicoba sendiri karena sebenarnya untuk membuat fungsi ini tidak susah, ya. Hanya cukup membiasakan diri. Yang penting materi yang sebelum-sebelumnya kalian sudah familiar, kemudian mencoba bermain dengan membuat fungsi atau prosedur itu akan lebih mudah. Sama kita tentukan nama fungsinya apa. Nama fungsi ini tidak boleh ada spasi, ya. Kemudian parameternya apa atau inputnya apa saja di situ. Kemudian tipe data dari hasil, ada tipe data dari hasilnya itu. Kemudian kita buat realisasi fungsinya yang paling bawah. Dari fungsi ini kita bisa panggil di salah satunya di main function. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan?
Untuk sisa materinya sebenarnya bisa dibaca sendiri ya, karena ini waktunya sudah habis. Nanti mungkin kita lanjutkan di minggu depan sisa materinya, karena mohon maaf, hari Sabtu ya. Sabtu ini kita ada kuliah PTIA ya. Nah, kita akan membahas lebih detail bagaimana cara membuat fungsi dan memanggil fungsi. Ya. Slide-nya nanti akan saya share hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Halo. Tidak ada, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silahkan. Jika ada, Pak, yang ngumpulin kuisnya itu telat, kan itu dapat nilainya 0, Pak. Itu nanti ada perbaikannya, Pak. Kita bahas hari Sabtu ya. Baik, Pak. Kasih, Pak. Silahkan mengumpulkan telat selama ada bukti kalau kalian menyelesaikan sebelum jam 1.50. Kalau tidak ada pertanyaan lagi tentang perkuliahan hari ini, saya sebenarnya masih mau menambahkan sedikit contoh membuat fungsi ini secara langsung ya. Seperti apa? Tapi mungkin sebaiknya saya tutup dulu perkuliahannya. Ya. Kalau yang ingin lanjut ikut, saya mungkin akan menambahkan 10 menit ke depan untuk hanya untuk contoh membuat fungsinya seperti apa. Nanti silahkan tinggal di sini. Kalau yang ingin meninggalkan kelas silahkan. Ya. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.